Halo teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan alur akuntansi menggunakan contoh sederhana dan tabelnya. Supaya lebih mudah dipahami, kita pakai contoh perusahaan jasa kecil bernama Creative Studio. Alurnya adalah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Langsung kita mulai dari jurnal umumnya terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai dua transaksi. Yang pertama pada tanggal 1 Mei menerima uang jasa desain sebesar 2 juta rupiah secara tunai, dan pada tanggal 2 Mei membayar listrik 500 rupiah secara tunai. Sekarang kita membuat tabel jurnal umumnya terlebih dahulu. Yang pertama ada tabel untuk tanggal, yang kedua ada tabel untuk keterangan, dan yang ketiga ada tabel ref, dan yang terakhir ada tabel untuk debit dan kredit. Langsung saja kita mengerjakan soal pertama. Pada tanggal 1 Mei menerima uang jasa desain sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Pada kolom keterangan kita menulis kas dicatat sebagai debit sebesar 2 juta rupiah dan pendapatan jasa dicatat sebagai kredit sebesar 2 juta rupiah. Lanjut soal kedua, pada tanggal 2 Mei membayar listrik sebesar 500 rupiah secara tunai. Keterangannya, beban listrik dicatat sebagai debit sebesar 500 rupiah dan kas dicatat sebagai kredit sebesar 500 rupiah. Di sini bisa kita lihat kas pertama dicatat di debit, pendapatan dicatat di kredit, beban dicatat di debit, dan kas berkurang dicatat di kredit. Dan total debit selalu sama dengan total kredit. Setelah jurnal umum selesai, langkah berikutnya adalah memindahkan data ke buku besar. Sekarang kita masuk ke buku besar. Buku besar itu seperti folder khusus untuk tiap akun visual tabel buku besar. Akun kas, kita buat tabel buku besar untuk akun kas terlebih dahulu. Yang pertama ada tabel tanggal, lalu ada tabel keterangan, lanjut ada tabel ref, pos, ada tabel debit dan kredit, dan yang terakhir ada tabel saldo. Pada tanggal 1 Mei tercatat menerima uang jasa desain sebesar 2 juta di kolom debit. Lalu kita tulis juga di tabel saldo kolom debit sebesar 2 juta. Lanjut pada tanggal 2 Mei tercatat membayar beban listrik secara tunai sebesar 500.000 di kolom kredit. Jadi saldo akhir kas kita sekarang adalah 1.500.000. Visual tabel buku besar akun pendapatan jasa. Lanjut kita membuat tabel buku pendapatan jasa. Tabelnya sama seperti tabel sebelumnya. Ada tabel tanggal, tabel keterangan, tabel ref, pos, tabel debit dan kredit, dan tabel saldo. Pada 1 Mei tercatat menerima pendapatan jasa sebesar 2 juta. Lalu kita tulis jasa juga di tabel saldo 2 juta. Visual tabel buku besar, akun beban listrik, dan yang terakhir kita membuat tabel untuk akun beban listrik. Tabelnya sama seperti sebelumnya. Ada tabel tanggal, keterangan, ref, pos, debit, dan kredit, dan juga saldo.
pada tanggal 2 Mei tercatat membayar listrik secara tunai sebesar Rp500.000 di kolom debit. Lalu kita tulis juga di saldo Rp500.000. Dari buku besar ini kita bisa langsung tahu saldo masing-masing akun. Saldo inilah yang akan kita pakai untuk membuat neraca saldo. Sekarang kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar semua saldo akhir tahun dalam satu tabel. Visual tabel neraca saldo. Yang pertama, kita buat tabel untuk neraca saldonya terlebih dahulu. Yang pertama ada tabel nama akun dan neraca saldo debit dan kredit. Kas tercatat di debit sebesar 1.500.000. Lalu ada beban listrik di debit sebesar 500. Dan yang terakhir ada pendapatan jasa di kredit sebesar 2 juta. Totalnya 2 juta di debit dan 2 juta di kredit. Karena total debit dan kredit sama, berarti di pencatatan kita sudah benar dan seimbang. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan di jurnal umum atau buku besar. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa alur akuntansi merupakan proses yang berurutan dan saling berkaitan. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan benar agar menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Proses akuntansi dimulai dari jurnal umum, yaitu tahap awal pencatatan transaksi secara kronologis dengan menentukan akun yang di debit dan di kredit sesuai aturan akuntansi. Jurnal umum menjadi dasar dari seluruh proses pencatatan berikutnya. Setelah itu, data yang dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar yang berfungsi untuk mengelompokkan transaksi ke dalam masing-masing akun. Melalui buku besar, kita dapat mengetahui saldo akhir setiap akun dengan lebih jelas. Saldo akhir tersebut kemudian disusun dalam neraca saldo yang digunakan untuk mengecek keseimbangan antara total debit dan total kredit. Jika jumlahnya sama, berarti pencatatan yang sudah dilakukan dengan benar dan sistem akuntansi berjalan dengan baik. Dengan memahami alur ini, kita bisa melihat bahwa akuntansi sebenarnya tidak tersulit yang dibayangkan. Selama pencatatan dilakukan secara teliti dan berurutan, alur akuntansi ini sangat penting sebagai dasar sebelum menyusun laporan keuangan. Jadi alur akuntansi dapat diringkas menjadi transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu dalam memahami alur akuntansi. Selamat masuk.